sehingga pesantren itu dulu menjadi basis perjuangan kaum nasionalis pribumi. Nggak ada pesantren dengan rumah Arkom yang kelak mengembangkan Islam ke daerah-daerah kekuasaan Persia dan Romawi. Majalah ini cukup memiliki dan menghadirkan pandangan yang komprehensif terkait. Tapi setelah saya pelajari majalah Tebu Ireng edisi 72 ini, ada 3 hal yang akan saya angkat dalam bedah majalah ini. Yang pertama, pesantren sendiri melalui sejarahnya. Yang kedua adalah karakter pesantren. Yang ketiga adalah transisi kepemimpinan. Majalah ini cukup memiliki dan menghadirkan pandangan yang komprehensif terkait bagaimana kita menyikapi dakdikduk pesantren, dakdikduk estafet pesantren, yang di sini digambarkan. Kalau kita lihat covernya, ada seorang yang berjubah, berjenggot dan berimamah ya, memberikan tongkat pada laki-laki yang memakai kaos biasa, sarung hijau dan peci, yang secara semiotik bisa diartikan bahwa yang memberikan tongkat adalah kiai dan yang diberikan tongkat adalah penerusnya. Kita masuk ke materi. Yang pertama, pesantren. Di halaman Serambi Pengasuh halaman 4 kita bisa melihat makalah yang dipaparkan oleh pengasuh Tebu Ireng Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang di sini beliau mengangkat bahwa pesantren eksis, Islam dinamis. Bagaimana pesantren itu bisa tetap eksis dan menghadirkan nuansa keislaman yang dinamis. Pesantren di sini tidak bisa kita pahami sebagai suatu lembaga belajar yang bersifat sangat tua. Pesantren bukan lembaga yang baru kemarin sore hadir di tengah-tengah kita, yang baru memaparkan kehebatannya, tapi tidak. Pesantren sudah hadir sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan bahkan jauh dari itu, yang mungkin nanti saya coba refleksikan dengan bagaimana dulu ulama-ulama sufi membangun institusi sufi. Tapi di sini beliau Yai Kikin menggambarkan pesantren dengan rumah Arkom yang kelak mengembangkan Islam ke daerah-daerah kekuasaan Persia dan Romawi, sehingga pesantren adalah rumah bagi para pelajar yang di situ diasuh oleh kiai, kemudian dibina secara ruh dan akal, yang kemudian nanti kalian-kalian ini dan kita-kita ini akan menyebar untuk menyebarkan agama-agama Islam. Nah, sehingga pesantren itu bersifat dinamis. Ada cerita yang menarik terkait bagaimana pesantren dinamis. Pesantren tentu tidak mengalami perjalanan yang mudah. Ketika zaman penjajahan, pesantren harus bertahan di bawah represifme yang dilakukan oleh para penjajah. Mbah saya, kakek saya itu kalau dari jalur mbah saya yang putri sambungnya ke Kapu. Ada yang pernah lihat film Sang Kiai? Di situ ada adegan ketika Mbah Yusuf Hasim ditembaki, atau dalamnya Mbah Hasim yang digambarkan di situ, itu ada di Pondok Kabu di Kediri. Nyai Masruroh adalah putri Pondok Kapu yang kemudian memiliki abah yaitu Yai Hasan Muhi. Yai Hasan Muhi ke atas lagi, kemarin ketika abah saya wafat, saya ketemu dengan saudara dari Kapu yang bilang, iya mas, atasnya Yai Hasan Muhi itu tidak diketahui. Maksudnya kiai dulu untuk menyelamatkan diri dari kekejian penjajah harus merubah identitas dirinya, sehingga mungkin namanya berganti menjadi nama-nama Jawa yang kita nggak kenali, bahkan kita nggak menyadari bahwa beliau-beliau itu adalah kiai hebat. Sehingga nasabnya Yai Hasan Muhi ke atas itu sampai sekarang belum diketahui, karena ya trik zaman dulu ketika harus melawan penjajah, kita harus bersembunyi dengan cermat. Bahkan tulisan pegon itu diciptakan agar penjajah itu tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan surat menyurat, bahwa kita sedang ngaji, sehingga ketika penjajah lihat, oh bagi tulisan Arab, paling nggak apa-apa, padahal isinya itu ilmu yang membuat kita menjadi lebih pintar, yang akhirnya bisa melawan penjajah. Yang kedua adalah ketika saya sowan ke Yai Kikin, beliau memaparkan seperti ini, Mas, Tebu Ireng itu sudah mengalami
sejarah yang panjang. Dulu ketika masa Orde Baru, para pondok pesantren itu mengalami represif. Represif itu maksudnya itu apa ya, represif itu Mas Denta? Tindak yang dikekang. Jadi ketika zaman Orde Baru dulu, pesantren itu sangat dikekang oleh pemerintah. Mau kesana nggak boleh, mau gini nggak boleh. Bahkan kalau kita ini alumni pesantren, nyari kerja itu susahnya minta ampun. Kalau kita alumni pesantren, bahkan kalau nama kita ini ada embel-embel Arabnya, misal Faris Muhammad, ada Muhammadnya, itu jelas angel gitu. Saya ganti nama Pak Ijo gitu. Biar aman, karena kalau saya pakai nama pesantren atau nama Arab itu semuanya dipersulit, bikin berkas sulit, mau kesana sulit, mau kerja sulit. Sehingga pada saat itu ketika pesantren sedang surut, Tebuireng enggak, Dzurriyyah Tebuireng pada saat itu berhasil menyesuaikan dengan keadaan, sehingga Dzurriyyah Tebuireng, para masyayikh kita itu ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi arsitek, dan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat pada saat itu. Sehingga ketika pesantren yang lain surut, Tebuireng naik karena Tebuireng berhasil beradaptasi dengan kondisi yang menuntutnya untuk beradaptasi. Sehingga pesantren itu tidak bisa dianggap remeh. Bahkan kita ini mendapatkan seremonial ya, hari santri, kemudian kita juga dapat dispen santri boleh mudik. Wah, keren. Kalau nggak karena pesantren itu suatu lembaga yang sangat vital dalam pendidikan Indonesia, kita nggak mungkin dapat fasilitas yang semewah itu. Dan tergantung bagaimana kita menjaga kehormatan pesantren itu. Sehingga Yai Kikin di sini menggambarkan bahwa pada zaman penjajahan, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis pribumi. Banyak perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren. Pesantren sebagai pendidikan keagamaan memiliki basis sosial yang jelas. Hal ini dikarenakan keberadaan pesantren menyatu dengan masyarakat. Mengutip dari Zastrow L. Ngatawi 2006. Seperti yang kita lihat di situ ada, kita punya Wisma LH ya, Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah itu, LH itu merupakan markas para pejuang Hizbullah dulu sebelum berangkat. Sehingga pesantren itu nggak usah diragukan. Santri itu wes, kalau kiainya suruh budal ya budal, apalagi untuk masalah nasional gitu. Sehingga pesantren itu dulu menjadi basis perjuangan kaum nasionalis pribumi. Nggak ada orang pesantren itu yang nggak cinta tanah air. Sehingga pada zaman dulu pesantren memiliki peran yang sangat vital dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena mana yang ketika disuruh budal, budal loh. Ya anak pesantren kalau gurunya nyuruh budal ya budal. Apalagi kalau kalian suruh, budal loh, dulin ngopi gitu, langsung budal.